Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan tentunya bersama kawan Diska, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska di rumah selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan juga barokah untuk kawan Diska dan juga keluarga semuanya. Nah, untuk topik tema hari ini, kawan Diska, kita akan membahas tentang IMS nih. Nah, apa itu IMS? Nanti akan kita kupas tuntas nih bersama narasumber kita nih. Nanti jika kawan Diska ada yang kurang paham atau belum tahu, nanti bisa langsung tulis di live chat kita di IG Live Promkes Kota Madiun. Nah, kita sapa dulu nih narasumber kita nih, Dr. Salma Ines Konita Tunisa nih dari Puskesmas Banjarjo. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Selamat siang Mas. Selamat siang. Baik kabarnya. Tadi namanya bener ya dok ya? Betul. Pengucapannya ya? Betul. Lagi panggilnya keseleo nih saya. Ini panggilnya dokter Salma aja. Biar gampang. Bertugas di Puskesmas Banjarjo ya dok ya? Oke, siap lah. Untuk tema obrolan kita siang hari ini nih dokter nih tentang IMS nih. Nah, ini singkatannya apa, terus apa pengertiannya apa. Nah, ini kawan Diska masih ada yang asing nih mungkin istilahnya ini. Nah, ini bisa refresh dulu nih dok. Oke, jadi selamat siang teman-teman kawan Diska. Perkenalkan saya Dr. Salma. Jadi di sini kita bahas sedikit ya tentang apa itu IMS atau infeksi menular seksual. Ya mungkin IMS ini artiannya luas ya, di mana merupakan sebuah kelompok penyakit yang utamanya penularannya itu melalui kontak seksual atau juga bisa dari suntikan dari darah, seperti itu biasanya kalau pernah dengar ya. Iya, gitu Mas. Nah, tadi apa kumpulan ya dok ya? Iya, jadi ada beberapa penyakit memang Mas. Ada beberapa penyakit nih. Nah, ini contohnya apa saja nih dok ini? Atau kalau infeksi menular seksual nih, kayak mungkin istilah di luar sana itu kayak saya udah keraja singa itu pakai juga termasuk ini betul sekali, iya. Jadi IMS sendiri itu kan banyak ya penyebabnya Mas ya. Ada yang dari bakteri, virus, bahkan kayak protozoa atau parasit seperti itu, lalu ada jamur juga bisa menyebabkan IMS. Nah, contohnya apa aja sih? Misalnya yang disebabkan oleh bakteri, itu ada yang gonore mungkin yang pernah dengar, lalu ada yang selain non gonore itu ada radiasinya seperti yang sudah disebutkan, itu nama lain dari sifilis. Lalu kalau yang virus itu bisa jadi karena HIV, lalu bisa jadi ke AIDS, lalu misal ada juga yang mungkin pernah dengar apa itu HPV yang menyebabkan kanker serviks, mungkin pernah dengar ya. Lalu juga ada trichomoniasis itu karena parasit seperti itu. Ya, kalau HIV AIDS itu juga termasuk dok? Iya, termasuk karena penularannya kan melalui kontak seksual, jadi dia masuk ke dalam IMS gitu. Iya, jadi luas sekali IMS ini memang ya. Jadi itu ya kawan Diska ya, yang di beberapa yang disebutkan dokter tadi termasuk HIV AIDS, mungkin lebih familiarnya itu HIV AIDS. Iya, mungkin yang lebih sering didengar itu kali ya, sama Raja Singa mungkin tadi itu. Nah, kita lanjutkan dulu dok. Nah, contoh IMS nih yang paling banyak ditemukan nih atau banyak kasusnya nih dok? Kalau saya selama di puskesmas ini ya Mas ya, kebanyakan itu yang trichomoniasis yang disebabkan karena parasit ya. Tapi juga selain itu yang saya sudah pernah baca juga dari jurnal-jurnal atau dari laporan Kemenkes juga saya pernah baca, itu banyak kan juga gonore. Gonore itu juga bisa biasanya paling sering juga yang mungkin pernah dengar apa itu istilah kencing nanah seperti itu salah satu tandanya dari gonore. Terus juga sifilis tuh juga banyak penyebabnya juga karena virus ya, sifilis itu. Terus ya HIV itu juga banyak sih di sini di Indonesia kasusnya ya. Di penyebarannya sudah merata dan macam-macamnya juga sudah banyak ya dok? Iya, dan kebanyakan itu menyerang malah ke usia produktif, yang anak-anak usia 20-an seperti ini Mas. Jadi kita harus gerak ini, gimana caranya biar menuntas IMS ini gitu. Jadi remaja dewasa awal ya dok ya? Iya betul, 20-an tahun usia produktif ya kawan Diska ya. Jadi ini juga warning nih untuk orang tua nih.
Nah, Iya. kita pantau juga nih pergaulannya nih. Tuh. Pada waktu sekolahnya yang sudah mulai dari SMP nih dok ya. Iya, biasanya kan yang pengen tahu kayak gitu ya, waktu usia-usia pengen mengeksplor dirinya lebih jauh, terus kadang ada juga temennya yang kamu kok belum kayak gitu gitu. Jadi jangan gampang terpengaruh ya gitu, karena bisa menyebabkan komplikasinya ada salah satunya IMS ini tadi. Jadi kamu kok belum gitu cupu nih. Nah, iya, biasanya kan kayak gitu ya. Nanti arahnya ke pembulian. Nah, itu lingkaran setan ya kawan Diska. Jadi kita sebagai orang tua nih itu harus pemantauan ke putra-putri kita itu harus lebih ekstra nih, mulai dari SMP, SMA nih, pergaulannya, circle-nya nih dok ya. Iya, sama pembekalannya mungkin ya, pengetahuannya, edukasinya seperti itu. Oke, nah tadi sudah disepil nih dokter nih, selain kontak kelamin ya dok ya. Iya. Apakah IMS ini hanya menularnya lewat kontak itu aja dok? Tadi sudah disepil sih sebetulnya. Iya. Ya, jadi kalau IMS sendiri itu nggak cuma dari kontak hubungan seksual ya Mas ya. Misalnya, mohon maaf, pengguna narkoba, terutama yang suntik. Iya, itu kan jarum suntik kalau misalnya digunakan secara bersamaan satu orang dengan yang lainnya, kok ndelalah satunya itu terkena HIV atau gimana, itu kan bisa menyebarkan ke yang lainnya gitu. Jadi paling sering ya antara hubungan seksual sama penggunaan suntik itu sih. Gitu. Jadi ada pertukaran darah gitu ya dok? Iya, betul sekali. Atau jadi kan darahnya. Kalau luka terbuka dok? Luka terbuka bisa jadi sih Mas. Cuman kalau asalkan nggak masuk ke peredaran darah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai lukanya dalam, sampai darahnya itu bisa sampai terkena gitu ya, itu bisa membawa sih. Gitu. Itu ya kawan Diska. Penularannya tidak hanya melalui kontak kelamin nih, tapi juga lewat darah juga ya dok ya? Iya, jarum suntikan. Terus kita lanjutkan nih dok, untuk gejalanya nih, tadi salah satunya yang kencing nanah juga dok ya? Iya, betul sekali. Gejalanya apa saja nih dok? Jadi IMS ini kan luas ya, gejalanya juga tergantung dari penyebabnya. Nah, contohnya kalau misalnya disebabkan oleh bakteri, itu yang paling sering dikeluhkan adalah misalnya keputihan. Nah, keputihan itu kan juga kalau cowok mungkin kencing nanah itu ya, tapi kalau cewek kebanyakannya keputihan. Seperti itu, yang setelah nanti diperiksa kok ternyata ada dalam keputihannya itu ada bakteri atau bahkan virus dan sebagainya gitu. Terus juga biasanya kalau yang disebabkan oleh bakteri itu, pasien itu akan mengeluhkan demam gitu, seringnya demam. Terus juga kadang juga ada yang menimbulkan luka, contohnya kayak raja singa itu kan biasanya ada gejalanya luka di kemaluan. Nah, itu bisa jadi salah satu tandanya dari IMS. Terus juga kebanyakan nih Mas, saya baca dari jurnal-jurnal dan juga teori yang sudah saya pelajari, IMS ini ternyata juga asimptomatik loh. Jadi asimptomatik itu tanpa gejala malahan. Ya, ini dia yang bahaya. Kayak kita nggak merasa apa-apa nih, kita merasanya sehat, kita ngerasanya sehat-sehat aja, taunya berhubungan badan, lalu akhirnya menyebarkan bakteri dan virus-virus itu yang dapat menyebabkan IMS. Itu yang berbahaya teman-teman gitu, malahan ya. Jadi tanpa gejala pun juga kalau seseorang itu sudah terinfeksi itu juga sudah bisa menularkan itu ya? Bisa banget, itu juga tergantung dari imunnya pasien ya. Jadi mungkin ada satu dan yang lainnya yang tidak sama, yang ini kok diagnosisnya sama, tapi kok ini nggak bergejala, yang ini malah bergejalanya kelihatan banget. Nah, itu juga tergantung dari imunnya pasien juga gitu. Apalagi yang masih usia produktif nih. Iya, itu dia masalahnya. Jadi kalau mungkin mohon maaf nih kalau sudah usia dewasa atau pralansia, mungkin gejalanya sangat terlihat ya dok ya. Kalau yang produktif itu ya dok ya, yang produktif, yang imunnya mungkin masih kuat gitu. Kalau sudah rentan itu kan imunnya kadang juga menurun ya. Jadi misalnya bapak-bapak atau kebanyakan kayak nyun sewu yang kerjanya di luar, yang seperti supir atau yang dengar di kapal biasanya itu ya. Nah, itu yang biasanya ada gejala sering kayak gitu. Mohon izin nih kalau tidak.
sering jajan gitu ya dok? Iya, bahasanya betul ya dok sekali. ya. Bahasanya seperti itulah. Oke, jadi menularkan ke istrinya yang di Nah, rumah. itu dia. Seperti itu. Pulang-pulang Bawa tidak penyakit membawa ya. rezeki tapi membawa penyakit. Nah, Betul. itu keluarganya nyuwun sewu nih, jadi tidak berkah barokah nih kawan Diska. Iya. Bukan rezeki untuk keluarga tapi penyakit. Nah, itu bayangkan kawan Diska nih. Nah, kita lanjutkan nih dok nih. Iya. Nah, siapa yang beresiko nih dok sekarang nih dok? Nah, Mulai dari usia remaja kah atau produktif dewasa seperti apa? sebenarnya yang paling beresiko itu adalah yang melakukan kegiatan atau pekerjaan di bidang tersebut ya. Nyun sewu misalnya PSK seperti itu, yang memang dia melakukan kegiatan yang beresiko menyebabkan atau menularkan dari IMS ini. Terus juga pada usia reproduktif yang dia memang sedang aktif ingin mengeksplor dirinya atau mengeksplor apapun yang dia inginkan, seperti itu. Terus juga yang apa ya tadi sih yang paling sering yang dari pekerjaan atau lingkungan itu tadi sih gitu. Jadi terbawa lingkungan, coba seperti itu. Itu ya. Iya, betul. Masuk ke lingkaran setan. Iya. Nah, tadi usia produktif kan masih muda nih dok ya. Iya. Nah, itu di internet, di apa namanya, di jurnal itu kan juga sudah banyak sebetulnya nih bahayanya nih. Kenapa masih banyak nih dok? Kenapa sih? Gini, kadang stigma masyarakat itu kalau berobat itu takut dihakimi mungkin gitu ya. Takut entah itu takut ketahuan, takut dihakimi atau gimana. Jadi stigma masyarakat sih yang menjadi tantangan kita. Terus juga kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan. Terus kayak gimana caranya mencegah hal-hal tersebut. Kan kadang orang pengen coba-coba tapi nggak tahu caranya menanggulangi atau memprevensi agar tidak terjadi IMS itu aja gitu Mas. Makanya kasusnya itu banyak dan sejauh ini ya itu tadi semakin dari tahun ke tahun tuh dari 2022 sampai 2024 itu kasusnya semakin meningkat. Karena ya minimnya informasi, terus stigma masyarakat, terus yang nggak percaya mungkin takut disebarluaskan, seperti itu juga bisa jadi. Nah, kan tadi yang berisiko nyun sewu nih, orang-orang yang berkecimpung di kegiatan yang melenceng itu ya dok ya. Nah, ini kapan sebaiknya seseorang ini tes? Apakah sudah ada timbul gejala baru tes atau sudah merasa nih orang tersebut itu memang perilakunya sudah lewat jalurnya. Nah, ini kapan dok sebaiknya untuk periksa nih? Ya, baik. Jadi kalau memang dia sadar akan perilaku dia yang beresiko, sebaiknya memang harus diperiksakan rutin ya minimal sebulan sekali, atau kalau memang sudah ada timbul gejala segera diperiksakan gitu. Jangan takut dihakimi atau takut pengobatannya atau kena sakit yang parah. Dipikir dulu, kita cari tahu penyebabnya, gimana cara menanggulanginya gitu. Iya, jadi memang terus kalau misalnya dia ada barusan atau mau menikah atau berganti pasangan, itu dia juga disarankan untuk pemeriksaan rutin ya gitu. Catin ya? Iya, betul sekali. Cek IMS di puskesmas bisa dong? Bisa sekali dong. Jadi kita bisa di puskesmas itu juga meskipun nggak selengkap di rumah sakit, tapi bisa kok di puskesmas itu ya gitu. Tadi salah satunya Catin ya. Nah, ini wajib tes HIV ya dok ya kalau ada salah ya. Calon pengantin ya, yang mau melangsungkan pernikahan ini pasti dicek surat kesehatan, pasti ada ceknya HIV juga nih. Nah, itu salah satu deteksi dini nih dari biar tidak menularkan pemerintah, biar tidak menularkan nih. Nah, apakah IMS bisa disembuhkan dok? Bisa dong, pasti bisa. Jadi pengobatannya itu juga tergantung dari penyebabnya ya Mas ya. Misalnya kalau sudah terdiagnosis ini adalah sebuah bakterial, sebuah IMS disebabkan oleh bakteri. Pasti kita terapi dengan antibiotik sesuai dengan lini pertamanya. Jadi kan tadi juga penyebabnya bakterinya juga macam-macam ya. Ada yang gonore, ada yang ini, ada yang itu. Nah, itu juga lini pertamanya juga kita terapi sesuai
penyebabnya itu tadi. Terus kalau misalnya virus kayak HIV itu kan sekarang juga bisa diobati dengan ada antivirusnya HIV sendiri gitu ya, yang bisa kita konsumsi setiap bulan gitu. Terus juga kalau yang lainnya juga bisa kok diobatin gitu. Kanker serviks juga bisa diobatin gitu ya. Ya meskipun bisa diobati tapi kalau bisa pencegahan dulu. lebih baik daripada mengobati. Kawan Diska ya. Seperti itu. Nah, di puskesmas juga bisa dok pengobatannya? Bisa kok. Semua bisa. Kayak ARV itu juga sudah tersedia dok? Sudah. Sudah ada di puskesmas juga. Bisa itu ya kawan Diska yang merasa perilakunya berisiko nih. Nah ini apalagi yang sudah timbul gejala nih. Nah nanti bisa cek ke puskesmas Banjarrejo atau puskesmas yang lainnya nih di Kota Madiun nih. Karena FKTP di Kota Madiun sudah memfasilitasi ya dok ya? Iya. Nah kita lanjutkan nih dok. Terus, nah ngomong untuk mencegah lebih baik daripada mengobati nih dok. Langkah yang efektif nih untuk mencegah IMS ini seperti apa nih dok? Yang pertama kita selalu mengedukasi pasien itu ada metode ABCD. Jadi A sampai E. Nah, A itu adalah abstinence atau tidak berhubungan seksual saat memang kita sudah terdiagnosis IMS. Jadi agar tidak menulari, gitu ya, mencegah untuk penularan gitu sampai pengobatannya selesai. Lalu yang kedua itu be faithful atau kita setia dengan satu pasangan, jangan berganti-ganti pasangan, gitu. Lalu yang ketiga C itu adalah kondom use atau menggunakan kondom atau alat kontrasepsi secara rutin ya, apalagi berhubungan badan dengan seseorang yang kita tidak tahu, nggak jelas ini ada penyakitnya atau enggak, atau bukan pasangan kita, kan kita nggak tahu ya, gitu. Terus A, B, C, D. D itu adalah drug ya, don't use drug. Jadi tidak menggunakan narkoba, terutama yang suntikan. Iya. Terus D, E itu ada education. Jadi kita jangan pengennya melakukan aja, tapi juga harus mencari-cari informasi. Terus juga melakukan pemeriksaan rutin gitu ya tentang mengenai IMS ini, gitu Mas. Itu ya kawan Diska. A, B, C, D, E-nya itu kita terapkan. Itu pasti nanti kehidupan kita sehat dan bahagia nih. Karena penyesalan itu pasti di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran nanti enggak pengen enaknya aja. Nah, seperti itu kan penyesalan di akhir kawan Diska. Kita hitung-hitung nih. Nah, apalagi yang sudah berkeluarga nih kawan Diska. Kita lanjutkan. Ingat istri di rumah ya Mas. Nah, itu ingat keluarga itu. Nah, kita lanjutkan nih dok. Nah, karena pasangan suami istri nih dok. Nah, ini mengapa pengobatan pasangan ini sangat penting nih dalam IMS nih? Karena salah satu diobati, salah satunya masih perilakunya beresiko atau seperti apa nih dok? Iya, gini Mas, kalau dari yang sudah saya pelajari ya, memang IMS ini tuh menyebabkan pingpong phenomenon. Jadi misalnya satu terkena, terus bisa mengenai pasangannya. Kalau satu sudah diobati tapi ini nggak diobati, terus mereka berhubungan lagi, kan akhirnya menyebabkan reinfeksi. Jadi infeksinya berulang akhirnya. Jadi yang ini harusnya udah sembuh, terus ini nggak diobatin, akhirnya ini kena lagi gitu. Makanya kita menyembuhkannya satu pasangan, nggak cuma satu orang aja gitu. Iya, kalau ini pun yang satu pasangan ini nyon sewu berhubungan dengan yang lain. Nah, yang lain ini juga harus diobati juga ya teman-teman. Kalau bisa memang harus sampai biar tidak menyebabkan penularan lebih jauh gitu. Jadi satu paket gitu ya dok? Iya, betul sekali. Yang sudah berpasangan ya dok ya? Betul. Nah dampaknya sekarang dok, jika di IMS ini tidak diobati, jangka panjangnya seperti apa nih? Iya. Apakah bisa menyebabkan kematian atau gimana? Gini, jadi dampak atau komplikasinya jika tidak diobati itu lumayan serem loh Mas. Salah satunya adalah infertilitas atau tidak bisa memiliki anak, gitu. Jadi misalnya karena itu kan merusak jaringan ya, itu akan bakteri atau virus atau sumbernya itu akan merusak jaringan di sekitar kemaluan atau alat reproduksi kita, sehingga menyebabkan infertilitas atau ketidaksuburan, lalu juga
apabila memang penyebabnya adalah virus HPV itu juga bisa menyebabkan kanker serviks gitu. Nah, kanker serviks ini kan juga bisa menyebabkan kematian ya. Jadi memang ada yang bisa menyebabkan kematian, ada yang enggak gitu, ada yang bisa diobati gitu. Jadi dampaknya sangat mengerikan ya kawan Diska. Sudah terinfeksi, perilakunya masih beresiko, tidak melakukan pengobatan, tidak menerapkan ABCDE. ABCDE-nya tadi tidak diterapkan, sudah paket komplit nih. Tinggal menunggu jadwal istilahnya kawan Diska. Kan untuk penyakit beberapa penyakit kan ada vaksinasi atau imunisasi nih dok. Betul. IMS apakah juga ada dok? Kalau sejauh ini yang ada vaksinnya itu yang HPV dan hepatitis B, Mas. Kan kita sekarang juga program pemerintah itu HPV sekarang kan vaksin sudah gratis ya untuk yang anak sekolah sekarang. Sudah mulai ya dok ya? Iya, apalagi ya ini ya. Kemarin tuh juga Banjarjo juga habis imunisasi HPV juga sudah berjalan. Tapi kalau buat yang dewasa, saya ini kan dulu belum kebagian HPV gratis. Nah, itu nanti bisa dilakukan vaksinasi HPV di vaskes yang memang menyediakan gitu. Terus hepatitis B juga bisa ada vaksinasinya gitu. Jadi yang waktu sekolah dulu belum sempat HPV ya dok ya? Ya, saya juga dulu belum dapat. Jadi itu diperbolehkan ya dok ya? Bisa boleh, ya? bisa. Nanti cari aja vaskes yang bisa menyediakan gitu. Nah, ini apa namanya? Kita lanjutkan lagi dok. Kalau HIV/AIDS nih, ARV itu kan dikonsumsi seumur hidup nih dok ya? Betul. Nah, itu apakah jika tidak mengkonsumsi, efeknya seperti apa dok? Ya, yang jelas nanti kalau HIV itu akan diperiksa secara berkala ya dari laboratoriumnya kayak ngecek CD4 dan sebagainya. Nah, itu nanti pasti akan terlihat kayak angkanya itu semakin jelek dan klinisnya pasien juga pasti akan lebih jelek gitu. Mungkin kayak yang pada pasien yang rutin mengkonsumsi ARV itu dia bisa kelihatan kayak orang biasa gitu, sehat bugar, tapi ternyata dia memang konsumsi ARV. Tapi kalau pasien yang tidak mengkonsumsi ARV pasti klinisnya lebih kelihatan lebih jelek ya, bisa dibilang seperti itu. Kayak apalagi kalau dia masih melakukan kegiatan yang beresiko, jadi kan imunnya makin turun gitu. Akhirnya menyebabkan banyak bakteri atau virus lain yang seharusnya badan itu bisa menangkal, tapi karena dia punya imunodefisiensi jadi nggak bisa menangkal gitu badannya. Namanya manusia dok, sudah konsumsi obat merasa enak, sehat. Obat Lombok namanya kawan Diska. Itu kembali lagi ke habitatnya. Nah, itu. Sudah dikasih cobaan, masih dicobain. Nah, ada pertanyaan nggak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan mungkin terakhir nih dok, pesan kuncinya nih kepada kawan Diska nih, mulai dari remaja kan sudah lampunya peringatan itu sudah harus menyala. Ya, jadi teman-teman, IMS itu bukan suatu penyakit yang harus ditakutkan. Jadi IMS itu bisa disembuhkan, bisa dideteksi secara dini, dan bisa didiagnosis secara dini. Apabila diobati secara dini, pasti hasilnya juga lebih baik. Terus juga jangan khawatir, kami itu akan menerima apapun keluhannya, tidak perluaskan, akan tetap dirahasiakan. Jadi apapun itu akan aman di kami gitu. Privasi sangat aman gitu. Ya. Yang belum terinfeksi ABCD-nya di iya betul. Yang sudah terinfeksi bisa cek konsul lakukan pemeriksaan rutin ya untuk menjaga kualitas hidup. Betul. Terima kasih dokter. Iya mas, sama-sama. Selanjutnya nanti kita bisa amin. Topik yang lebih menarik lagi. Ya, terima kasih banyak teman-teman Diska. Terima kasih kawan Diska, salam sehat untuk dokter. Terima kasih kawan Diska sudah stay tune di IG Live kita Prompes Kota Madiun. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita @kawandiska 5145. Salam sehat untuk kawan Diska. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.